Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Di sini temanya adalah pengantin adat Palembang. Biasanya kalau adat Palembang yang menggunakan pakaian merah, itu bibirnya juga ikut-ikutan merah biasanya. Tapi di sini Winnie mau buat se-flawless mungkin, biar kan biasanya juga Winnie tuh menggunakan bulu mata yang lumayan panjang kan. Kalau ini Winnie cuma pakai 2 layer dan itu pun layernya yang pendek-pendek. Untuk pertama tadi Winnie menggunakan pembersih wajah dari Wardah itu yang seaweed. Lalu kemudian setelah sudah bersih Winnie menggunakan makeover yang hydrating serum. Kemudian di sini Winnie baru banget pertama kali menggunakan Pixi primer ini. Nah, emang sih agak keki juga, maksudnya pas pertama kali make foundation primer ini tuh kok kayak langsung naikin tone warna itu kok kayak berlebihan, terus kok kayak nggak nyatu sama kulitnya. Tapi ternyata guys, semakin lama kita tepuk-tepuk, semakin lama di wajah klien kita itu dia semakin membuat sempurna kulitnya, dan foundation juga tuh semakin nempel gitu di wajah si pengantin. Kemudian selanjutnya setelah menggunakan Pixi primer ini, Winnie juga akan menggunakan primer dari makeover yang lilac. Nah, kalau itu kita tahu lah ya, sering banget Winnie pakai, dia itu lebih teksturnya tuh ke matte. Jadi kalau ini kan dia lebih moist, tapi kalau yang makeover itu aku timpa lagi itu teksturnya lebih matte. Nah, yang ini nih. Kemudian untuk penggunaannya timpa aja di atas yang tadi, yang Pixi tadi, itu dipakai ke seluruh wajah. Lalu setelah itu kita akan menggunakan LT Pro yang Skin Boost. Ini nih fungsinya untuk apa? Untuk melembabkan area-area yang sering banget cracking. Contoh di bawah mata, di smile line, di pinggir-pinggir bibir. Pokoknya dia tuh fungsinya kayak lebih melembabkan kalau yang Skin Boost dari LT Pro. Nah, kalau misalkan kalian gak punya Skin Boost dari LT Pro, kalian bisa juga menggunakan Lukas Papau. Karena Lukas Papau ini juga sebenarnya sebelumnya juga Winnie pakai, tapi karena ini keluar, si Skin Boost ini keluar, jadi Winnie beralih dari Lukas Papau ke Skin Boost ini. Untuk bagian T-zone atau menyamarkan pori-pori, Winnie menggunakan makeover yang mattifying primer. Dia fungsinya emang bener-bener lumayan membuat pori-pori itu tersamarkan. Seperti itu. Lanjut, abis ini kita akan menggunakan foundation. Foundation yang Winnie gunakan itu yang pertama ada Yellow Orange dari LT Pro, itu 2 sekup aja. Lalu kemudian ada Alha Alpha yang foundation plus concealer itu. Lalu selanjutnya ada makeover, dia fungsinya kayak untuk lebih teksturnya lebih cairnya. Lalu selanjutnya ada LT Pro yang HD. Semuanya cukup 1-2 plum aja untuk yang cair. Lalu setelah itu dibakar, tapi dibakarnya Winnie gak lama-lama, gak sampai bebuih, tapi dia benar-benar cuma sebentar aja, karena supaya untuk pas di blend atau diaduk itu dia lebih merata. Karena kalau misalkan gak dibakar kan kita kayak harus agak lama gitu kan. Nah, lalu setelah itu kita diemin dulu tuh foundationnya biar adem. Setelah adem baru kita aplikasikan ke wajah klien kita. Kalau bisa kita itu make up itu supaya lebih terorganisir atau tidak memakan waktu. Misalkan foundation itu sudah kita buat dari sebelum make up di awal. Jadi kan udah kita bakar tuh. Pas pengantin udah mulai start make up, kita udah nggak perlu lagi ngaduk foundation atau bakar foundation waktu pas sudah partnya si foundation kayak gitu. Jadi kita udah bakar di awal sebelum make up.
pas make up udah tinggal dipakai aja kayak gitu kira-kira. Paham gak ya? Jadi emang kalau make up itu enaknya sambil nyambi-nyambi biar semuanya selesainya tuh lebih cepat. Di sini Winnie pakai clay puff ini dari Mbak Dini X Muak. Biasanya Winnie pakai clay puff ini setelah memang semua wajah itu sudah merata dengan menggunakan spons. Lalu setelah itu baru pakai si clay puff ini. Selanjutnya Winnie pakai Maybelline untuk concealernya. Ini dipakai di bawah mata, atas bibir, bawah dagu, di depan ujung hidung, dan juga di dahi. Ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk meng-highlight bagian-bagian yang memang harusnya ter-highlight, biar kalau misalkan kita foto wajah kita itu ada dimensinya, seperti itu. Oke, setelah ini adalah part untuk membuat shading hidung. Di sini Winnie tidak terlalu banyak menggunakan shading pipi, tapi Winnie hanya menggunakan shading hidung. Ini dari Crayolan yang shade-nya NG1 kalau nggak salah. Itu dia kayak warnanya kayak warna negro gitu, gelap. Cukup pakai dikit aja dia udah kelihatan banget kayak gitu. Sebenarnya sih Winnie bukan nggak mau beli produk lain, tapi karena si Crayolan ini masih banyak, jadi kayak nggak mau membuang-buang foundation yang ada aja gitu. Jadi Winnie mau memaksimalkan seperti itu. Selanjutnya Winnie menggunakan blush on dari Wardah. Sebelumnya Winnie itu selalu menggunakan Jafra, tapi semenjak keluar si krim blush Jafra ini, Winnie jadi beralih dari Jafra ke si Wardah, karena emang dia tuh selain warnanya cantik, dia juga teksturnya lumayan ringan. Setelah ini kita mau masuk ke bedak. Untuk bedak pertama kali kita harus membedaki bawah mata dulu. Jangan lupa kalau ada garis mata di bawah mata itu harus ditap-tap dulu pakai sponsnya seperti ini. Baru ditap lagi pakai bedak. Nah, di sini ini kan kayak nge-baking gitu. Jadi memang harus agak banyak bedaknya. Di sini Winnie pakai BS Skin, tapi BS Skinnya Winnie campur pakai LT Pro yang Michelle Kwan, dan warnanya bener-bener keren dan bagus banget. Nah, jadi si BS Skin ini kan emang dia cenderung lebih matte gitu ya bedaknya. Nah, pas dicampur pakai LT Pro yang Michelle Kwan itu warnanya dan teksturnya kayak gimana ya? Pokoknya enak banget deh di wajah. Nanti juga dia kayak ada efek-efek glitter gitu, jadi kayak ada glowingnya gitu loh wajah kita. Nah, pas ditap-tap terus, ingat pokoknya kalau bedak di spons kita udah mulai kayak mau habis, langsung cus ditap lagi ke bedak supaya foundation kita nggak ngangkat seperti itu. Dan memang harus agak pelan-pelan supaya juga nggak terlalu berantakan ke baju si klien. Untuk bagian mata sebenarnya di sini tidak perlu diberi foundation ataupun bedak, tapi karena kayaknya ada yang kurang aja gitu kalau nggak kena foundation atau bedak. Tapi kalian harus menggunakan setipis atau seminimal mungkin foundation yang ada di mata. Supaya apa? Supaya tidak adanya crack di bagian mata. Seperti itu. Selanjutnya habis ini Winnie mau semprot wajahnya itu pakai setting spray dari Studio Tropic yang warnanya kuning.
penggunaan setting spraynya itu emang harus sebecek ini, oke? Bener-bener basah kanan dan kiri. Jadi dia fungsinya ini selain tadi kan kayak butirannya tuh masih agak-agak kasar ya, atau masih ada banyak butiran. Nah pas disemprot itu kita langsung tap-tap cepet sambil dikipasin pakai spons yang tadi kita pakai. Fungsinya untuk apa sih? Supaya wajahnya si klien kita ini nggak kaku banget sama bedak. Setelah ini kita langsung nanya, gimana kak, ada bagian yang kaku nggak di wajah? Kalau dia bilang oh udah enak nih, oke, berarti kita udah lulus ujian lah ibaratnya. Selanjutnya di sini Winnie pakai bedak padat untuk bagian T-zone atau highlight. Winnie pakai bedak Flormar yang paling terang shade-nya. Lalu setelah itu di bagian yang lain Winnie menggunakan bedak padat yang Ines. Nah di sini Winnie pakai Ines yang refill, tapi emang Ines ini nggak tahu kenapa ya, pokoknya dia tuh kayak dupenya si Mouve. Untuk pengaplikasian shading hidung di sini Winnie menggunakan bedak yang gelap. Kalian bisa pakai merek apa aja bedaknya. Pokoknya harus bedak, jangan pakai powder shading lagi yang lain. Tapi kalian cukup pakai bedak yang lumayan agak gelap aja. Kayak gitu. Dia adalah fungsinya untuk meminimalisir bintik-bintik hitam yang keluar dari hidung kita, atau itu karena minyak yang keluar dari hidung kita. Nah selanjutnya di sini Winnie menggunakan bedak yang tadi untuk hidung itu ke bagian-bagian seperti di deket-deket rambut tuh, yang deket dahi situ, lalu kemudian di bagian rahang kayak gitu, supaya wajah kita ini ada dimensinya. Selanjutnya untuk pakai blush on luar, Winnie pakai Sivana Color. Dia warnanya emang super pigmented, jadi emang enak banget gitu. Untuk bagian mata, sebelum kita pengaplikasian eyeshadow, ada baiknya kita menggunakan hojo atau glitter apapun, supaya pas kita pakai atau kita aplikasikan eyeshadownya itu kita lebih mencolok atau keluar warnanya. Jangan lupa di bagian-bagian cuping hidung, ujung hidung, dahi, dagu, atas bibir, itu semuanya dipakai. Oke, lanjut lagi, kita menggunakan alis dari eyebrow alis atau pomade alis itu dari LT Pro yang shade-nya dark brown. Emang dia enak banget, walaupun emang bagian atas itu kan punyaku tuh agak-agak kering karena kebuka terus menerus. Nah tapi tetap aja pas di klek gitu ya, tetap enak gitu, dia tetap bisa berbaur kayak gitu. Pokoknya seperti biasa kita bingkai dulu alisnya, lalu isi dalamnya, lalu dibaurkan ke bagian depan. Kalau untuk bagian depan, kalau kalian ragu bisa langsung pakai bagian sisirnya, jadi biar gak terlalu ngeblok di bagian depan. Dan lakukan juga di hal yang sama di bagian alis satunya lagi. Ingat, pokoknya alis itu gak mesti banget sama persis, kayak panjangnya harus berapa senti, lebarnya harus berapa senti. Yang penting minimal pas kita lihat, oh mirip kayak gitu. Yang penting kira-kira mirip, berarti itu udah oke. Yang penting kalau misalkan ngerasa gak mirip, itu gampang, kita tinggal concealerin juga udah kelar. Lanjut lagi, diarsir terus. Abis ini kita akan menggunakan sabun alis. Sabun alisnya juga aku belinya di Shopee, harganya murah banget, cuma belasan ribu. Nanti coba aku spill ya. Lalu selanjutnya, setelah penggunaan sabun alis, ini kalian gak mesti dibasahin dulu sabun alisnya, langsung diserk-serk pakai bulu yang
spoolie di belakang ini itu udah enak banget. Kalau misalkan mau menggunakan sabun alis, ingat harus disisir dulu ke bagian arah sebaliknya dari alis kita. Kalau alis kita ke kanan, artinya kita harus diserak-seraknya tuh ke arah kiri. Supaya apa? Supaya semua bagian bulu itu tercover oleh si sabun alis. Nah, kalau misalkan udah pakai sabun alisnya juga, itu jangan lupa di tap-tap pakai tangan kita supaya alisnya itu nggak bangun lagi. Jadi tetap tidur aja kayak gitu. Nah, di tap-tap kayak gini, lalu selanjutnya aku pakein atau aku tutup lagi pakai, kalian kalau punya eyeshadow coklat bisa dipakai juga ke alis, tapi eyeshadownya itu nggak boleh yang berglitter karena kan buat alis. Nah, supaya apa sih? Supaya dia pas kena keringat nggak bleber tuh si pomade alisnya. Jadi harus dikunci sama si eyeshadow ini. Lalu setelah itu kita akan pakai kita akan menggunakan concealer dulu untuk bagian-bagian alis yang keluar-keluar atau pomade alis yang keluar-keluar gitu. Jadi biar kesannya sangat rapi. Lalu abis ini kita akan menggunakan pensil eyebrow itu dari Nongchat kayak biasa. Kita tahu lah ya, dia kualitasnya udah nggak bisa diragukan lagi kalau membuat alis serat seperti itu. Dan juga si Nongchat ini itu kan ada di bagian belakangnya eyeliner, bagian depannya itu untuk serat alis. Jadi dia emang multifunction banget. Saran aku kalau penggunaan concealer itu kalau bisa jangan di bagian atas alis kalau emang bener-bener gak kepepet. Tapi kita bisa menggunakan concealer itu cukup di bawah alis aja. Kenapa? Karena kalau misalkan dipakai di bagian atas alis itu terkesan sangat tidak amat natural. Nah setelah kita pakai concealer jangan lupa dibedakin. Nah bedaknya itu cukup di brush aja. Boleh pakai bedak yang tabur, boleh juga yang padat. Tapi aku lebih menyarankan ke yang padat sih biar gak terlalu bleber. Eyeshadownya kayak biasa. Aku tuh nggak mau yang terlalu berlebihan juga karena ini akan ibaratnya tuh adat Palembang yang soft aja make upnya. Bisa dilihat ya, aku cuma pakai yang sesederhana ini aja. Kalau misalkan kalian nggak punya warna orange, kalian bisa menggunakan warna pink. Kalau kalian nggak punya warna pink, di paletnya kalian bisa menggunakan warna coklat atau apa aja sih sebenarnya. Kalau misalkan mau warna hijau pun juga nggak apa-apa. Yang penting dia nggak terlalu ngeblok seperti itu. Kalau misalkan eyeshadow kan kadang suka berantakan ya, jadi kita harus sedia brush untuk menyapu eyeshadow yang berjatuh-jatuhan. Oke, setelah itu di sini Winnie menggunakan eyeliner. Itu cukup
cukup satu garis aja. Kenapa? Biar kalau misalkan kurang itu tinggal menyesuaikan. Karena ini nih ibaratnya buat pijakan si bulu mata. Kalau kalian ngerasa shadow kalian kurang nyala, kalian bisa tambahkan pakai merek yang lain juga boleh. Kalau misalkan pakai merek yang sama juga boleh. Yang penting dia harus terblend sempurna, jangan ngeblok. Jangan lupa dikasih glitter di bagian tengah mata biar matanya itu terlihat hidup. Di sini Winnie menggunakan eyelash dari Rafa. Dia tuh enak banget, ringan, bulu matanya juga ringan dan cuma pakai 2 layer aja, dan ini 2 layer yang sama. Winnie lupa banget, kayaknya sih ini 106 deh. Rafa eyelash yang 106 kalau tidak salah. Nah, selanjutnya kita jahit dengan bulu mata asli kita. Setelah kita jahit menggunakan lem expert premium, baru sembari menunggu kering kita akan nanti setelah ini kita akan lem atas bulu matanya supaya mata klien kita lebih up gitu, supaya lebih terlihat begitu matanya terbuka lebar seperti itu. Nah, selagi menunggu lemnya kering kita bisa menggunakan supaya bibir kalian kita ini natural gitu ya. Jadi kita bisa pakai eyeshadow juga di bagian bibir. Nah, biar dia hidup gitu bibirnya. Lalu baru kita dinaikkan lagi. Yang tadi udah kita lem kan udah setengah kering, kita naikkan atau kita up bulu matanya. Oke. Lalu setelah itu kita akan menggunakan eyeshadow bawah mata. Di sini Winnie menggunakan lipstiknya juga berwarna agak sedikit kemarun-marunan seperti itu. Nah, setelah menggunakan lipstik ini baru nanti ditimpa lagi pakai glitternya muak. Dan itu emang kenapa ya? Winnie emang lagi suka banget pakai lipstik di bawah mata karena dia selain pigmented, dia juga emang membuat mata kita lebih hidup seperti itu. Kan biasanya Winnie pakainya kan yang warnanya putih kan. Nah, di sini Winnie nggak pakai warna putih, tapi Winnie di sini menggunakan warna merah atau kemarun-marunan. Selanjutnya ditimpa lagi pakai glitternya si muak. Ini enak banget buat diaplikasikan ke mata bawah karena dia lumayan super pigmented. Dan juga setelah itu kita akan menggunakan bulu mata layer kedua. Di sini Winnie hanya mundur 2 titik dari titik pertama, atau malah kalian juga bisa menggunakan di persis atas mata kita. Tapi saran Winnie supaya nggak terlalu menusuk harus dimundurkan sedikit. Lanjut, abis ini Winnie pakai pensil eyeliner. Oke, ini dari Makeover yang Black Jack. Dia enak banget, moist banget. Jadi nggak bikin mata klien kita itu cepat berair karena dia teksturnya agak creamy gitu dan juga lumayan cepat kering. Kalau lagi menggunakan ini, mata klien harap melihat ke bawah seperti ini. Jadi dia nggak kayak ngerasa kecolok banget. Nah, untuk menggunakan ini juga kita harus lumayan cepat supaya mata klien kita itu terjaga atau tidak cepat nangis. Nah, di sini Winnie menggunakan eyeliner lagi. Untuk kan
suka ada di bulu mata tuh suka kalau kena glitter jadi warnanya putih-putih gitu kan ya. Nah kalau pakai bulu mata kita harus bener-bener warnanya hitam. Kalau ada yang terkena bedak itu harus dihitamkan lagi menggunakan si eyeliner atau bisa menggunakan maskara untuk mata atasnya seperti itu. Lalu lanjut di sini menggunakan bulu mata bawah, ini yang W17 masih dari Rafaelas. Nanti kalau misalkan sempat Winnie akan taruh di description box. Emang dia enak banget eyelasnya. Oke, harus dipakainya tuh secara perlahan. Untuk highlighter di sini Winnie hanya pakai di bagian dahi, ujung hidung, pangkal hidung, dan di bawah dagu serta di ujung mata. Di sini Winnie pakai Hojo yang warnanya putih karena dia emang pas di foto itu tuh cakep banget kayak gitu. Untuk lipstick ini menggunakan lipstick dari You atau YOU yang peach warnanya. Lalu setelah itu Winnie akan kasih lipstick Wardah untuk bagian dalamnya atau ombreannya. Untuk pengaplikasian ombrean itu kalian bisa menggunakan kuas blending ya. Akhirnya kita sekarang sudah mulai ada di penghujung. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya. Karena satu subscribe dari kamu itu bermanfaat banget buat Winnie. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Stay tune dan sampai jumpa di postingan selanjutnya.